Nama Budi Said kini menjadi epicentrum pemberitaan nasional. Gonjang-ganjing gugatan 1,136 ton emas senilai 1,2 triliun rupiah kepada PT Antam Tbk jelas membelalakan mata publik. Budi Said membeli bertonton emas batangan layaknya kacang goreng belaka. Demi mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pembelian emas senilai 3,59 triliun rupiah tersebut, Realitas mendatangi rumah Budi Said di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya. Namun yang bersangkutan disebut sedang berada di luar negeri. Dari informasi yang Realitas dapatkan di lokasi, rumah tersebut juga tidak ditinggali oleh Budi Said, melainkan dihuni oleh ibunya. Tinggalnya di mana? Saya kurang tahu, saya orang baru 2 bulan. Tapi nggak pernah tinggal di sini? Nggak pernah. Yang nunggu di sini cuma mama aja. Mamanya? Oh, ibunya? Ibunya. Oh gitu. Iya. Oh, tapi alamatnya di sini? Iya, tapi ibunya sama pembantunya aja yang di sini. Oh. Iya. Tadi saya baru saja mendatangi alamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 69. Ini adalah kediaman dari Budi Said. Namun dari informasi yang kita dapatkan, ternyata Budi Said ini sedang tidak ada di rumah, sedang tidak ada di Surabaya karena sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, Budi Said ini adalah pengusaha di Surabaya. Informasinya sih salah satu yang pengusaha besar di Surabaya. Dia pemilik dari beberapa usaha properti di Surabaya. Nah, pada tahun 2018 Budi Said ini dalam kurun waktu Maret hingga Desember melakukan transaksi pembelian emas batangan sebesar 7 ton, kurang lebih seperti itu, melalui Eksi Anggra ini. Nah, pembelian emas inilah yang akhirnya berbuntut panjang sehingga berujung pada gugatan kepada PT Antam Tbk. Total penjualan emas Antam di tahun 2018 mencapai 27,89 ton. Di tahun yang sama, Budi Said membeli 5.935 kg emas batangan atau 5,935 ton dari butik Antam Surabaya. Itu artinya pembelian dari Budi Said saja sudah mencapai 21% dari total penjualan emas Antam di tahun 2018. Budi Said membeli emas di butik Antam Surabaya melalui Eksi Anggraini terhitung sejak 20 Maret hingga 12 November 2018 atau kurun waktu 9 bulan. Budi Said melakukan 157 transaksi pembelian di butik emas Surabaya dan Pulau Gadung senilai 3,593 triliun rupiah. Tidak tanggung-tanggung, Eksi mendiskon harga pembelian antara 50 juta hingga 80 juta rupiah per kilogram. Padahal harga emas Antam saat itu per kilogramnya di kisaran 585 juta hingga 600 juta rupiah. Nggak mungkin banget gitu loh. Langsung aja dijual juga bisa. Jadi kan gini, beli, habis itu buyback, masih dapat margin 15%. Hanya dalam waktu beberapa saat bisa dilakukan. Nggak mungkin gitu. Di mana ada investasi dapat gain 15% dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau ada yang menawarkan seperti itu, udah pasti bohong. Masa bisa beli emas, gainnya balik jual lagi dalam sesaat tuh langsung dapat 15%. Pasti bohong. Pasti itu bohong orang yang nawarin. Harusnya dia tanya, ini orang yang jual siapa? Yang dijual tuh yang menjual tuh di butik. Yang dia nggak punya hak sama sekali mengatakan bahwa itu diskon atau nggak diskon. Apalagi dia keluarkan surat, katanya ada surat atas nama Antam. Dan Pak Budi Said saya percaya adalah pengusaha yang top. Pengusaha yang tahu bagaimana berinvestasi. Pengusaha yang kredibel. Pasti dia kalau melihat seperti ini, nggak mungkin. Kalau dia mau, saya bingung juga. Sekali Pak Budi Said kok mau.
Tahun 2019 silam, Budi Said sebenarnya sudah melayangkan gugatan penipuan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasilnya, pada 5 Desember 2019, Eksi Anggraini dinyatakan terbukti telah melakukan penipuan dan divonis pidana penjara 3 tahun 10 bulan. Berikutnya pada 10 Desember 2019, 3 pegawai butik emas Antam Surabaya yang disidangkan secara terpisah juga dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara. Namun anehnya, pada 7 Februari 2020, Budi Said kembali melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Kali ini, giliran PT Antam dan 11 pihak lainnya digugat dengan sangkaan perbuatan melawan hukum. 13 Januari 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan PT Antam untuk membayar kerugian material kepada Budi Said sebesar 817 miliar rupiah atau setara dengan 1.136 kilogram emas dan tanggung renteng membayar 500 miliar rupiah. Atas vonis tersebut, akhirnya PT Antam melakukan upaya hukum peninjauan kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung pada 12 September 2023. Maka PT Antam tetap harus membayar kepada Budi Said. Kuasa hukum PT Antam beranggapan putusan MA tersebut saling bertentangan dengan putusan perkara pidana sebelumnya. Di dalam putusan akhirnya Antam intinya diminta untuk memenuhi, gampangnya ini memenuhi janji-janji 4 orang ini terhadap harga diskon sehingga jumlahnya harus menjadi 7 tonan bukan 6 ton. Antam harus penuhin sisanya. Menurut Anda itu masuk akal tidak? Logika sederhananya saja. Di perkara pidana, 4 orang ini menipu Budi Said gara-gara sok-sok ngejual diskon padahal Antam gak ada diskon. Gimana bisa diperdata? Bagaimana mungkin Antam yang dalam perkara pidana terlihat bahwa harganya itu hanya harga resmi, gak ada harga diskon. Diperdata dibilang, lu penuhin itu kewajiban penjualan dengan harga diskon. Kan gak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Tapi ada yang akan mengatakan, bagaimanapun juga kan itu sudah inkrah di PK. Kan di situ menjadi problemnya. Ya, nggak masuk akal. Tapi kan itu sudah putusan inkrah. Oh iya. Tapi kita lihat dulu, inkrahnya itu seperti apa dan apakah semua fakta sudah dipertimbangkan atau belum? Adakah gugatan balik atau tidak? Ribut-ribut jual beli emas PT Antam kepada Budi Said ini ternyata juga berujung ke perkara korupsi. Eksi bersama dengan 3 orang mantan pegawai butik Antam Surabaya diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan telah divonis bersalah. Terkait putusan 7 tahun ini, Bu, bagaimana, Bu? Saya masih upaya ini tadi pikir-pikir kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.